Tersandung kasus korupsi di Kominfo, Johnny G. Plate siap-siap kena depak dari kursi menteri. Jadi penyidik sudah melayangkan panggilan kurang lebih 4 hari yang lalu ya kepada yang bersangkutan ya, untuk dijadwalkan diperiksa. Harapan kita mudah-mudahan beliau bisa datang menghadiri panggilan kita karena diperiksa dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai saksi. Untuk kehadiran beliau besok belum ada konfirmasi apakah beliau hadir secara langsung atau tidak. Ya mudah-mudahan harapan kita hadir sih. Gitu. Ya itu semua adalah kewenangan penyidik. Jadi kalau penyidik melihat bahwa memang harus ada keterangan dari pimpinan puncak Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Ya, bagi kami ya, katakanlah saya pernah menjadi bagian dari Kominfo, yang penting adalah proses ini itu bisa segera cepat berlalu. Karena apa? Kalau dalam hukum itu ada istilah justice delayed, justice denied. Keadilan itu kalau tidak cepat diproses, itu justru memunculkan ketidakadilan. Misalnya contohnya, sekarang dengan kasus seperti ini, itu bakti itu praktis nggak bisa bekerja. Karena kasus korupsi ini sebenarnya kasus korupsi yang cukup besar. Karena kerugian negara sampai sekarang itu sekitar 1 triliun dengan 4 tersangka gitu ya. Ini masih bisa berkembang kalau kemudian terbukti ada tindak pidana pencucian uang, ini bisa lebih dari 1 triliun kerugian negara. Tapi beritanya itu nggak ada di mana-mana. Ada sih, tapi nggak seberapa gitu. Nah, padahal ini kerugiannya 1 triliun rupiah gitu. Kasus korupsi pemerintahan Pak Jokowi, kok oposisi nggak bicara? Kok Demokrat nggak bicara? Ini kan aneh gitu. Ancaman reshuffle terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate makin nyata. Hal itu menyusul setelah dirinya diduga tersandung kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung di Kominfo. Hal tersebut disampaikan peneliti para sindiket Ari Nur Cahyo dalam diskusi bertajuk Jokowi versus LP. Apakah lanjut lagi? Kemana muaranya yang diadakan di Jakarta pada Jumat kemarin? Seandainya kasus Kominfo terus bergulir sampai jadi tersangka, ya tentu tuh Johnny G. Plate terancam di reshuffle, kata dia. Karena itu lanjut Ari, Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan posisi Johnny G. Plate sampai akhir masa jabatannya. Terlebih lagi, hubungan Partai Nasdem dan orang nomor 1 di Indonesia itu sedikit renggang. Hal tersebut dikarenakan gara-gara mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Menurut Ari, Presiden Jokowi masih pada posisi mempertimbangkan terkait sikap politik Nasdem, apakah direshuffle atau dipertahankan. Sebelumnya, Menkominfo Johnny G. Plate mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi. Johnny sedianya akan diperiksa pada Kamis kemarin terkait pemeriksaan dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, dan 4. Kemudian 5 badan bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo untuk tahun 2020 sampai 2022. Ya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, Johnny tidak menghadiri pemeriksaan karena beralasan mendampingi Presiden Jokowi dalam perayaan Hari Pers Nasional atau HPN 2023 di Medan. Politisi Partai Nasdem itu juga memastikan bahwa dirinya tak bisa menghadiri pemeriksaan pada pekan depan karena akan menghadiri agenda Komisi 1 DPR. Seperti diketahui, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memang tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung pada Kamis 9 Februari kemarin untuk pemeriksaan terkait kasus korupsi pengadaan Tower Base Transceiver Station atau BTS untuk periode 2020 sampai 2022. Johnny G. Plate mangkir dari panggilan Kejagung karena sedang menemani Presiden Jokowi di Medan, Sumatera Utara dalam rangka Hari Pers Nasional. Lebih lanjut, Ketut bicara soal kemungkinan Johnny menjadi tersangka. Menurutnya, peluang Johnny menjadi tersangka terbuka sepanjang ada alat bukti yang cukup. Ia pun menegaskan tidak ada alasan bagi Kejagung untuk tidak menjerat Johnny G. Plate. Sepanjang alat bukti itu cukup, maka tidak ada alasan untuk tidak menjerat Menkominfo. Pasalnya, kata Ketut, Kejagung berwenang untuk membuktikan dugaan-dugaan tindak pidana sebuah perkara lewat penyidikan, dan status seseorang menjadi tersangka bisa ditetapkan lewat proses penyidikan.
Karena itu semua pihak terkait akan dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kasus ini, tidak terkecuali Menkominfo Johnny G. Plate. Karena mangkir pada Kamis hari kemarin, Johnny G. Plate dijadwalkan kembali akan menjalani pemeriksaan di Kejagung pada Selasa 14 Februari mendatang. Tanggal tersebut dipilih karena menyesuaikan jadwal Johnny sebagai Menkominfo. Sebagai informasi, pada Senin 13 Februari 2023, Johnny sendiri akan menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI. Dan terkait penjadwalan ulang pemeriksaan, Ketut mengatakan pihaknya akan kembali mengirimkan surat pemanggilan kepada Johnny. Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus korupsi pengadaan BTS Kominfo untuk periode 2020 sampai 2022. Mereka adalah Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan, Dirut Bakti Kominfo Andang Ahmad Latif, Dirut PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak, Account Director PT Huawei Investment Mukti Ali, dan tenaga ahli utama Human Development UI 2020 Yohanes